Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang analisis aplikasi pemerintah di daerah saya, yaitu Kabupaten Bondowoso. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi tugas yang diberikan dari matkul governansi digital yang diajar oleh Bapak Ardiansyah. Kemudian ini adalah profil singkat dari saya. Saya berasal dari F1, IPP 33054, dan saya memiliki moto, tak perlu menjadi terlalu visioner, cukup selalu ada dan tak pernah padam. Break your limit, take it easy, and do it right now. Oke, baik. Langsung saja ke dalam bahasan. Di sini adalah daftar SPBE, yaitu atau aplikasi yang produk yang ada di daerah saya, Kabupaten Bondowoso. Yang pertama ada Sistem Informasi Geografis atau SIG. Jadi SIG ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi geografis di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang kedua ada Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu dan juga terintegrasi atau SIPT terpadu. Jadi SIPT terpadu merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola perizinan secara terpadu di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang ketiga, ini ada Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMP. Jadi SIMP ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi pendidikan di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang keempat ada Sistem Informasi Kesehatan atau SIMKes. Jadi SIMKes ini merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi kesehatan di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang kelima, ini ada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana, SIPB. SIPB merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi penanggulangan bencana di Kabupaten Bondowoso. Kemudian lanjut kepada aplikasi yang keenam atau produk SPBE yang keenam, yaitu ada portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi. Jadi portal ini menyediakan berbagai layanan administrasi pemerintahan secara online, seperti permohonan administrasi, kependudukan, perizinan, dan juga lainnya. Kemudian yang ketujuh ada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMKNG. Jadi SIMKNG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi kepegawaian di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang kedelapan ada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. SIPKD merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang kesembilan ada Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau SIMDA. SIMDA merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola barang daerah di Kabupaten Bondowoso. Kemudian yang terakhir ada Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik atau SIPP. SIPP merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso. Kemudian dari aplikasi tadi, saya juga menemukan atau mencari referensi jurnal terkait dari SPBE sendiri. Yang di SPBE ini membahas tentang produk sistem informasi juga yang sejenis dengan sistem informasi di daerah saya. Yang pertama ada jurnal Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir, yaitu dari Hatta Heliza Rahmania, tentang perancangan informasi sistem terpadu pemerintahan daerah Kabupaten Pasir. Kemudian yang kedua ada analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah SIPD pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Medan yang dikarang oleh Nasution Muhammad Irfan, S. Harurwani, M. tentang analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah SIPD pada Kota Medan. Jadi yang ketiga ada jurnal tentang sistem informasi pemerintahan daerah e-budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah oleh Andayani. Kemudian ada yang keempat, pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Seruma yang dibuat oleh Ikyarti Tri Aprilia Nilam. Kemudian jurnal yang terakhir ada efektivitas penerapan aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk oleh Eka Putra Nanda Dias. Kemudian berdasarkan dari literatur tadi, 5 jurnal, saya sudah menganalisis bagaimana tentang kekurangan dan juga kelebihan dari sistem informasi yang berada di daerah saya dengan yang berada pada jurnal tersebut. Jadi setelah melihat 10 jurnal tadi di Kabupaten Bondowoso, saya menemukan beberapa poin kekurangan yang terdapat pada SPBE di Kabupaten Bondowoso. Yang pertama itu tentang integrasi sistem informasi yang belum optimal. Jadi salah satu tujuan SPBE ini kan untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi pemerintah agar dapat saling terkoneksi dan bertukar data. Namun integrasi sistem informasi di Kabupaten Bondowoso masih belum optimal. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi data dan informasi serta menyulitkan dalam pengambilan keputusan.
Kemudian yang kedua, karena kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang masih terbatas. Jadi SDM merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan SPBE. Namun kapasitas dan kompetensi di bidang SPBE di Kabupaten Bondowoso itu masih tergolong terbatas, dan ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sistem informasi, serta sulitnya dalam mengimplementasikan fitur-fitur baru yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tentang keamanan data dan informasi yang belum memadai. Keamanan data dan informasi merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan SPBE. Namun, keamanan data dan informasi di Kabupaten Bondowoso masih belum memadai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran data dan informasi yang dapat berdampak pada kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang keempat, kurangnya dukungan anggaran yang belum memadai. Jadi penerapan SPBE itu jelas membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Namun dukungan anggaran untuk SPBE di Kabupaten Bondowoso masih belum memadai. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi ke depannya. Kemudian selain dari analisis kekurangan, saya juga menganalisis tentang kelebihan apa saja yang sudah diterapkan dalam SPBE yang sudah ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi di sini saya menyimpulkan ada 4 poin. Yang pertama, ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi yang lebih baik. Jadi Kabupaten Bondowoso telah memiliki berbagai sistem informasi yang menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Data dan informasi tersebut dapat diakses secara online melalui berbagai perangkat, sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ini adalah langkah yang awal atau langkah awal yang bagus dalam penerapan SPBE tentunya. Kemudian yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Jadi sistem informasi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Hal ini karena sistem informasi dapat membuat data dan informasi pemerintahan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, sistem informasi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini karena sistem informasi dapat membantu pemerintah untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, dan sebagai bentuk langkah awal yang bagus dalam transformasi digital di bidang pemerintahan. Kemudian yang keempat, yaitu tentang peningkatan daya saing daerah. Sistem informasi dapat membantu daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Hal ini karena sistem informasi dapat membantu daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam penyelenggaraannya. Tentu ini adalah suatu langkah awal yang bagus yang dibilang oleh Kabupaten Bondowoso dalam mengejarkan program SPBE yang sudah cukup banyak di dalam kabupaten tersebut. Kemudian dari kelebihan dan kekurangan, saya memiliki beberapa saran dan masukan dari asumsi dan pendapat saya pribadi. Jadi berdasarkan analisis kekurangan dan kelebihan yang sudah saya buat, untuk pengembangan SPBE ke depannya diantaranya, yaitu saya memiliki 3 saran, yaitu pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Sistem informasi yang terintegrasi akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, antara lain meningkatkan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses layanan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Terus yang kedua, ini perlunya penerapan teknologi keamanan yang memadai. Penerapan teknologi keamanan yang memadai dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode dan teknik keamanan seperti enkripsi data, autentifikasi pengguna, otorisasi akses, dan audit keamanan. Ini akan menciptakan sebuah pengembangan SPBE yang lebih bagus ke depannya dan lebih aman tentunya. Kemudian yang ketiga, ini adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM. Jadi peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, pendidikan, dan juga sertifikasi. Hal ini sangat perlu dilakukan karena tidak akan ada gunanya juga SPBE secanggih apapun, tetapi dalam hal pelaksanaannya atau orang yang aktor terlibat di dalamnya itu tidak bisa mengimbangi dari SPBE itu sendiri. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang presentasi saya dari analisis aplikasi atau produk SPBE yang ada di daerah Kabupaten Bondowoso. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.